Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NPM 217536063 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Cyber Security, yang dimana tugas ini ditujukan untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Kemudian ini data diri saya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, langsung yang ke pertama yaitu Cyber Security. Apa sih Cyber Security itu? Cyber Security juga dikenal sebagai keamanan komputer atau jaringan yang merupakan praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman. Bisa juga dari serangan ataupun gangguan yang berasal dari sosial media. Kemudian tujuan utamanya dari cyber security ini yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan atau diproses dalam lingkungan komputer. Jadi cyber security ini adalah keamanan jaringan ya. Kemudian selanjutnya pada cyber security ini bisa saja menyangkut data-data, baik itu data pribadi ataupun data organisasi. Dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu yang data pribadi. Data pribadi merupakan informasi yang mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, data pribadi ini terdiri dari beberapa informasi seperti nama kita, alamat kita, nomor telepon, alamat email, nomor identitas pribadi seperti KTP dan segala macam. Kemudian bisa juga informasi-informasi lainnya tentang diri kita yang biasanya terancam jika sudah dalam lingkup dunia maya atau sosial media. Kemudian, apa saja sih ancaman cyber pada data pribadi? Di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama yaitu ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini yaitu mencuri informasi identitas pribadi kita. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kayak nama, alamat, tanggal lahir, nomor KTP, KK, kemudian dan lain-lain sebagainya. Di situ pencurian tersebut dilakukan untuk mereka yang para pencuri, seperti membuat akun palsu ataupun melakukan penipuan. Jadi kita harus berhati-hati karena sekarang di dunia maya memang sangat bahaya. Kemudian ancaman yang berikutnya yaitu phishing. Phishing merupakan serangan yang melibatkan upaya untuk memancing informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, jadi dari pencurian identitas tadi, seorang tersebut akan melakukan phishing, yang dimana mungkin dia menipu ngaku-ngaku temennya yang punya nomor telepon ataupun orang terdekatnya, bahkan keluarganya. Mungkin sudah banyak terjadi penipuan seperti itu. Dan ada lagi yang terbaru, itu penipuan semacam pinjaman online seperti itu, yang mengharuskan kita untuk mengupload data dirinya, dan di situ bisa saja data kita diambil oleh mereka dan digunakan untuk yang lainnya yang memberikan dampak buruk ke kita. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu ransomware.
Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada perangkat korban dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk uang atau cryptocurrency agar data tersebut bisa didekripsi. Setelah si pelaku tersebut sudah melakukan pencurian identitas, kemudian dia mengaku-ngaku sebagai orang terpercaya kita atau orang terdekat kita, dia akan melakukan ransomware, yaitu dia minta bayaran atau tebusan. Bisa jadi dia langsung menuntut saya butuh bayaran gitu ya, bisa jadi. Kemudian dari ancaman-ancaman tersebut kita bisa kita bisa melindungi diri kita, melindungi data pribadi kita dengan cara mitigasi ancaman data pribadi. Yang pertama, di sini kita harus berhati-hati dalam jika kita mendapatkan email atau link yang mencurigakan gitu. Kayak misalnya, kalau kalian gak merasa daftar apapun yang menyantumkan email, tiba-tiba ada email yang gak dikenal atau email-email yang sepertinya mencurigakan, itu jangan asal kita klik, asal kita buka, karena disitu bisa saja sekali klik itu bisa langsung nge-link di mana data kita bisa diambil semua oleh mereka gitu. Kemudian cara yang kedua yaitu selalu gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun online. Nah, jadi teman-teman pastinya memiliki banyak akun sosial media, dan di situ terkadang kata sandinya ada yang sama atau mungkin beda-beda, tapi kadang suka lupa, suka ganti-ganti. Dan di sini disarankan dalam pembuatan akun media sosial itu harus berbeda-beda dan unik, dan kita harus selalu mengingatnya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan password yang sama di berbagai akun. Jadi gunakan satu akun, satu password atau satu kata sandi agar seorang pelaku itu tidak bisa melacaknya gitu. Kalau misalnya sama kan mudah tuh melacaknya, ngehacknya itu mudah banget. Kemudian cara berikutnya itu aktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun yang sensitif. Mungkin keamanan double ya. Kemudian yang terakhir yaitu jangan memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ya, kayak misalnya tadi dapat email kemudian disuruh ngisi segala macem. Kalau itu nomor atau email yang tidak kalian kenal atau yang kalian curigai, jangan langsung asal memberikan informasi pribadi kita, karena itu sangat berdampak buruk ke kita gitu. Lanjut. Nah, setelah dari data pribadi, cyber security juga bisa berupa data organisasi. Data organisasi merujuk pada informasi yang dikumpulkan, disusun, dan digunakan oleh suatu organisasi untuk mengelola operasinya, termasuk berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengelola berbagai aspek organisasi, seperti data keuangan, laporan keuangan, kemudian data sumber daya manusia atau data karyawannya atau mungkin anggotanya, karena ini organisasi jadi melibatkan banyak orang, bukan hanya data pribadi kita tapi satu organisasi tersebut. Kemudian data pelanggan, bisa juga data produk atau layanan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ancaman dari cyber pada data organisasi ini, saya hanya mengambil 2 contoh, yaitu
yaitu serangan DDoS atau serangan yang bertujuan untuk mengganggu layanan online dengan mengalirkan lalu lintas data yang sangat besar ke server atau situs web sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ini sering banget terjadi, mungkin kayak data-data bank BSI bocor, kemudian data-data waktu masa-masa COVID juga datanya bocor gitu ya, dan disebarluaskan di dark web ya, disebarkan di dark web. Kemudian ancaman serangan yang berikutnya yaitu malware. Jenis perangkat lunak jahat atau jenis malware ini jenis seperti virus, trojan, dan worm yang dapat menginfeksi perangkat Anda dan mencuri data pribadi Anda. Nah, di sini malware ini kayak misalnya dari flash disk itu bisa jadi membawa virus. Misalnya kita menemukan flash disk di pinggir jalan gitu, dan kita langsung ambilnya karena mikir mungkin kita ngerasa untung juga ya karena menemukan flash disk gitu kan. Ternyata pas dipasang di laptop kita, di situ bisa saja membawa virus, dan itu bisa langsung mengambil atau mencuri data pribadi kita gitu. Bisa jadi data organisasi tersebut, kayak data keuangan, data karyawannya mungkin bisa jadi. Jadi jangan asal langsung diambil dan langsung dipasang di laptop atau perangkat kita. Kemudian mitigasi ancaman data organisasi. Di sini yang pertama, kita harus melakukan pencadangan data secara teratur dan simpan cadangan di tempat yang aman. Di sini maksudnya melakukan backup di tempat yang aman gitu, seperti di Google Drive, Google Doc, dan segala macam. Kemudian aktualisasi sistem keamanan dan perangkat lunak secara teratur. Nah itu, jangan asal menggunakan software-software yang berbahaya atau software-software yang ilegal. Bisa saja software tersebut ya membawa virus itu tadi, virus malware misalnya. Itu berdampaknya bukan buat diri kita lagi, bisa saja data organisasi jika si korban itu memiliki data organisasinya gitu kan, memiliki data keuangan atau data segala macamnya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian cara pelindungan data organisasi yang berikutnya itu berlakukan kebijakan akses dan penggunaan yang ketat untuk data organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu sosialisasikan kesadaran keamanan kepada karyawan dan pelajari tanda-tanda serangan cyber. Mengingatkan sesama karyawan gitu ya, agar tidak terjadi kebocoran data dan saling mengamankan gitu. Jangan hanya seorang perorangan saja, tapi ya semuanya, semua karyawan atau semua yang berada dalam naungan organisasi tersebut atau kumpulan tersebut, himpunan tersebut, kita harus mengetahui bagaimana tanda-tanda serangan cyber itu sendiri. Dan jadi di sini dikatakan penting untuk selalu memprioritaskan keamanan data pribadi dan data organisasi. Dalam melakukan upaya perlindungan dan mitigasi yang tepat dapat membantu mencegah ancaman serangan cyber dan memastikan keamanan informasi yang penting. Mitigasi yang sudah saya jelaskan tadi itu harus kita lakukan, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermain di sosial media gitu ya. Karena kita harus berhati-hati dalam seorang yang mencurigakan dan segala macam.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.